Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa syahr Ramadan ala jami'i syuri'an fa khassa naharahu bisyam wa lailahu bil qiyam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhiril ayyam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Katur dumateng para bapak, para ibu, sedherek-sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten dalu punika kawula badhe maos kitab Durratun Nasihin mu'alifipun Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khalbawi. Mugi-mugi kitab ingkang kula waos samangke beta barokah lan manfaat. Monggo kita hadiah Fatihah dumateng muallif Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khalbawi. Mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jamil auliya wa khususan ila muallif kitab Durratun Nasihin Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khalbawi rahimahullah wa nawwara dariha wa 'ada min barakatihi syai'illah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'ada min barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul awal fi fadilati syahri Ramadan. Bab pertama nerangake fadilahipun, menerangkan keutamanipun bulan Ramadan. Syekh mu'alif anggenipun mengawali kitab Durratun Nasihin kanthi nerangaken fadilahipun bulan suci Ramadan kanthi mensitir menulis surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat menika nerangake fadilah keutamanipun bulan suci Ramadan. Betapa agungnya bulan suci Ramadan. Allah nyebut wulan Ramadan wonten ing kitab suci Al-Qur'an. 12 bulan yang disebut, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an hanya bulan Ramadan. Ini menandakan keutamaan bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadana utawi wulan Ramadan iku alladzi wulan unzila kang diturunake fihi dalam bulan Ramadan Al-Qur'anu apa Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Tujuannya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan khalih dadi petunjuk linnasi maring menungso, wa bayyinatin lan pira-pira keterangan penjelasan minal huda bayane sangking petuduh wal furqani lan misah antarane hak lan batil, antarane salah lan benar. Ayat ini menerangkan bahwa
bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Ai ubtudi'a fihi inzaluhu, tegese dikawiti diawali fihi dalam bulan Ramadan inzaluhu apa tumurune Al-Qur'an. Wa kana dzalika lailatul qadri, wa kana lan ana dzalika apa mengkon-mengkono tumurune Al-Qur'an lailatul qadri dalam malam Lailatul Qadar. Jadi Allah mengawali turunnya Al-Qur'an itu di dalam malam Lailatul Qadar dalam bulan suci Ramadan. Au unzila utawa diturunake opol Al-Qur'an fi dalam Ramadan jumlatan halih sak gemblengan 30 juz ila sama'id dunya maring langite donya. Tsumma nuzila nuli diturunake apa Al-Qur'an munajjaman halih diangsur-angsur. Al-Qur'an juga dimaknai diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya secara jumlah 30 juz pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Dari sama'id dunya kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Jadi setiap Nabi Muhammad pada suatu kejadian ketika berdakwah ini Allah menurunkan ayat sesuai waqiah kejadian. Nabi Muhammad menjelaskan atau menerangkan tentang hukum atau riwayat. Ini namanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tidak hanya Al-Qur'an yang diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, juga kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah itu diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Diterangkan ruwiya anna suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailata awwali syahri Ramadan. Diterangkan bahwasanya suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga diturunkan pada malam pertama bulan suci Ramadan. Di suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat suhuf lembaran. Itu diturunkan pada tanggal 1 bulan suci Ramadan. Wat Tauratu lisitti layalin min Ramadana. Adapun kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 dari bulan Ramadan, tanggal 6 malam ke-6 dari bulan Ramadan, ba'da sab'i mi'ati amin min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, ya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, itu turunnya tanggal malam ke-6 dari bulan Ramadan setelah turunnya suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim, yaitu selisih 700 tahun. Jadi suhuf Ibrahim pertama, karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang lebih dulu, setelah itu baru Nabi Musa. Nabi Musa diberikan kitab Taurat ini setelah Nabi Ibrahim, selisihnya yaitu ba'da 700 tahun. Waz-Zaburu lisnatai asyrata lailatan minhu. Adapun kitab Zabur adalah diturunkan oleh Allah ke Nabi Dawud, Zabur Dawud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud yaitu pada tanggal
malam 12 dari bulan Ramadan. Tanggal 12 bulan suci Ramadan. Khalat min ba'di Taurati bi khamsimi'ati amin, yaitu setelah turunnya kitab Taurat dengan selisih kacek 500 tahun dari kitab apa tadi? Kitabnya Taurat ya. Jadi Taurat dulu baru kitab Zabur. Ya, kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, Zabur diberikan kepada Nabi Dawud. Jadi turunnya kitab Zabur setelah kitab Taurat dengan selisih berapa tadi? 500 tahun. Wal Injilu li thamani asyrata minhu. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu turun pada tanggal 18 bulan suci Ramadan. Ba'da Zaburi bi alfin wa mi'atai sanatan, setelah kitab Zabur dengan selisih 1200 tahun. Jadi selisih Injil dan kitab Injil dan Zabur itu adalah 1200 tahun. Ya. Tapi kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Wal furqanu li sab'in wa ishrina minhu ba'dal injili bi sittimi'atin wa ishrina sanatan. Dan kitab Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Furqan itu diturunkan oleh Allah pertama kali pada bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Alaq, Iqra itu ya. Itu pada tanggal 27 Ramadan. Setelah turunnya kitab Injil dengan selisih 620 tahun. 620 tahun itu selisihnya Al-Qur'an dengan kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Itu jadi semua kitab samawi itu diturunkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Ini menandakan betapa agungnya bulan Ramadan. Kemudian diteruskan. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Ruwiya diriwayatake an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu nama aslinya wasmu Abdurrahman bin Shahr. Ya, Abdurrahman bin Shahr itu sahabat Nabi, termasuk ulama ahli sufah. Ahli sufah yaitu orang yang hidupnya sehari-hari itu berada di emperan Masjid Nabawi, ya, di teras atau di ya, itu hidupnya, ya, tidak punya rumah. Itu pemimpinnya adalah sahabat Abu Hurairah. Dikenal dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing cilik. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah itu suatu hari berjalan bertemu dengan kucing kecil, ya, anaknya kucing cilik. Kemudian diambil, dipungut, kemudian ditaruh di lengan baju di sini. Jadi lengannya Abu Hurairah itu besar, bisa dimasukkan, kucing bisa masuk, kucing kecil. Kemudian setelah bertemu Nabi, itu Nabi melihat Kak Abu Hurairah bawa anakan kucing. Kemudian dilakopi dening Kanjeng Nabi Muhammad Abu Hurairah, bapake kucing cilik. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shahr. Ini termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis banyak sekali dari sahabat Abu Hurairah, ribuan yaitu ya, yang berada di kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, itu banyak sekali hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Annahu satemene Abu Hurairah qala iku dawuh sapa Abu Hurairah.
Qala alaihi salatu wassalam, ngendika ta dawuh alaihi salatu wassalam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi dari sabda Nabi, raghifa anfu rajulin ay lahiqahu dullun wa khiqaratun dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa raghifa anfu rajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqi ma amalan yudkhilu bisababihil jannah wa raghifa anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyughfara lahu. Hadis kanjeng Nabi isine raghifa anfu rajulin, raghifa grumpung, anfu rajulin apa irunge wong lanang, ya seorang lah. Di sini dimaknai lahiqahu dullun wa khiqaratun. Raghifa anfu rajulin iku ino dan cilaka. Dadi ya cilaka seseorang, hinalah seseorang. Mengapa? Satu, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dzukirtu disebut sapa ingsun kanjeng Nabi indahu ana ing ngarsane, ana ing sandinge rajul wa lam yusalli ing hale ora gelem maca selawat sapa rajul alayya ing atase ingsun. Kanjeng Nabi dawuh, hinalah seseorang, celakalah seseorang di mana orang tersebut namaku, apa nama Nabi Muhammad disebut di sisinya, disebut di hadapannya, walam yusolli alayya, namun dia tidak mau membaca sholawat. Jadi kanjeng Nabi niku orang yang penting dalam hidup kita, orang yang mengenalkan tauhid kepada Allah, orang yang memberikan pelajaran kita tentang syariat Islam. Maka ketika Nabi Muhammad disebut, maka ini kita berkesunahan membaca sholawat. Ya, ketika Nabi Muhammad ya, langsung spontan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu toh ketika kita dalam membaca sholawat, satu kali membaca sholawat Allah akan memberikan rahmat 10 kali. 10, yaitu itu namanya kita membaca sholawat satu kali tapi diberi pahala oleh Allah dengan memberikan rahmat kepada kita 10 kali satu sholawat. Itu maka kita harus memperbanyak sholawat. Ini celakalah, hinalah seorang di mana orang tersebut namaku disebut di hadapannya, namun dia tidak mau membaca sholawat. Kedua, waraghifa anfu rajulin, waraghifa lan grumpung anfu rajulin apa irunge wong lanang, indahu iku tetep ing dalem rajul abawahu utawi bapak ibune rajul, au ahaduma utawa salah sijine bapak ibune, falam ya'mal mongko ora gelem berbuat sapa rajul fi haqihima ing dalem hake bapak ibune, amalan ing perbuatan yudkhilu kang bisa nglebokake apa amal bisa babi kelawan sebabe amal al jannata ing swarga. Kanjeng Nabi dawuh, cilaka, hina, celaka seseorang di mana bapak ibunya atau salah satu dari bapak ibunya dia ketemu itu menangi, diberi panjang umur bersama dengan bapak ibu atau salah satunya. Namun orang tersebut tidak mau berbuat sesuatu perbuatan yang dimana itu menyenangkan kedua orang tuanya, yaitu hak-haknya orang tuanya, tidak bisa birrul walidain. Jadi orang tua itu wajib dibirrul walidain. Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadikan kebaikan kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, di mana amal itu yang akan
memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kita diberitahu oleh Nabi Muhammad jangan sampai celaka hina di mana kita bisa berdampingan hidup bersama kedua orang tua, namun kita tidak bisa birrul walidain. Birrul walidain itu melakukan perbuatan di mana perbuatan itu menyenangkan kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Mungkin kita bisa bersama kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Kalau masih hidup di dunia, maka kewajiban kita adalah birrul walidain. Kok sampai tidak bisa birrul walidain, maka itu adalah kecelakaan, kehinaan. Ada orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa raghifa an furajulin dakhala alaihi Ramadan. Cilaka seseorang dakhala kang manjing alaihi ing atase rajul Ramadhanu apa Ramadan wa tamalan wa sampurna Ramadhanu apa wulan Ramadan qabla ayu fara sedurunge yen to sepuro di ngapura lahu sapa rajul cilaka hina. Celakalah seseorang di mana orang tersebut diberi umur oleh Allah bisa masuk dalam bulan Ramadan, menangi bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai tamat, namun orang tersebut tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Mengapa tidak mendapat pengampunan dari Allah? Karena dia tidak berpuasa, karena tidak bisa melakukan sholat taraweh atau sholat sunnah. Yang wajib adalah puasa, ya. Jadi orang yang tidak bisa mendapat ampunan dari Allah karena dia tidak melakukan kewajibannya di dalam bulan suci Ramadan, itu celaka, hina orang tersebut. Karena di dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan Allah berpuasa. Kok sampai tidak berpuasa, itu kata Nabi adalah celaka, hina. Diterangkan li'anna ramadhana syahru rahmatin wa maghfiratin minallahi ta'ala. Li'anna ramadhana karena saat temene wulan Ramadan syahru rahmatin iku wulan rahmat, kebak rahmat kaulasane Allah. Kok nganti ora entuk pengapuran? Naudzubillah ya. Bulan Ramadan bulan rahmah, bulan kasih sayang. Wa maghfiratin minallah, lan bulan pengampunan dari Allah. Fa illam yughfar lahu, fa illam yughfar mongko lamun ora di ngapura lahu sapa wong fi dalam Ramadan, fa wa mongko utawi man maghbunun iku rugi utawa cilaka. Jadi wong sing ora entuk pengapurane dening Allah nduk wulan Ramadan sebab dheweke ora gelem poso, iku wong sing cilaka. Kena Allah buka pintu surga, pintu rahmat, pintu maghfirah di dalam bulan Ramadan. Ini. Kemudian diterangkan lagi wa anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satu menika Nabi qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi. Isi dawuh kanjeng Nabi man farika bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Man utawi sapane wong farika iku lamun bunga-bunga sapa wong bi dukhuli Ramadan kelawan manjingi wulan Ramadan harrama mongko ngaramake sapa Allah jasadahu ing jasade man alan nirani ing atase mlebu neraka. Nabi dawuh bersabda, barang siapa yang bungah senang dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut haram bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Ini adalah termasuk keistimewaan umat Muhammad dengan senang. Kalau kita senang, maka otomatis ya melakukan perintah Allah dalam bulan Ramadan. Perintah yang wajib adalah puasa, dan ibadah yang paling khusus di dalam bulan suci Ramadan adalah sholat
tarawih. Nah, itu ya, sholat tarawih. Ini sabda Nabi. Jadi bunga Allah kanjeng Nabi Muhammad lagi baratai bunga wae tekane bulan Ramadan iku Allah ngaramake dateng tiang kalau jasade mlebu ing neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam idza kana awwalu lailatin min ramadhana yaqulullahu ta'ala man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu idza kana nalika ana awwalu lailatin apa kawitane wengi min ramadhana saking wulan Ramadan yaqulu mongko dawuh Allah sapa Allah ta'ala maluhur sapa Allah dawi Allah manda sapa utawi sapa iki alladzi yuhibbuna kang demen sapa man na ing ingsun Allah fanuhibbuhu mongko demen sapa ingsun Allah ing man. Nalika wis teka wulan Ramadan malam pertama wengine wulan Ramadan Allah dawuh Allah sapa wong sing demen marang ingsun seneng marang ingsun mongko ingsun Allah ya seneng marang wong mau. Wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu sapa sing golek marang ingsun sapa sing mencari keridhaan ingsun fanatlubuhu mongko ingsun nggih Allah akan mencarinya orang tersebut. Wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfira lahu bi hurmati Ramadan sapa wonge sing nyuwun ngapura marang ingsun fanaghfira lahu bi hurmati Ramadan mongko ingsun Allah bakal ngapura tiyang kala wau sebab hormate sebab kemuliaan bulan Ramadan. Nah, ini jadi kita disuruh Allah satu cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, yaitu semangat dalam beribadah, selalu mencari ridho Allah dan minta ampunan kepada Allah. Maka Allah akan memberi ampunan kepada orang tersebut. Kalau kita mendapat ampunan dari Allah, maka pintu ridho Allah akan terbuka. Dan itu akan dijanjikan Allah akan masuk surga. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri ramadhana. Faya'muru mongko perintah Allah sapa Allah ta'ala al-kiramal katibin ing malaikat kiramal katibin fi syahri ramadhan idam la ramadhan bi ayyak tubu kelawan yen to nyatet sapa malaikat kiraman katibin lahum maring wong mau al hasanati ing pira-pira kebagusan wala yaktubu lan ora nulis sapa malaikat kiraman katibin alahim ing atase wong as-sayyiati ing pira-pira alane wong mau wayam hulan busek Allah sapa Allah taala anum sangke wong mau dzunubahum ing dosa-dosane wong almadiyata kang wis kliwat. Allah perintah kepada malaikat kiraman katibin juru penulis ya malaikat raqib atid kiraman katibin bahwa di dalam bulan suci Ramadan orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu dicatat dan dilipat-lipat gandakan. Dan orang yang melakukan kejelekan, orang yang melakukan dosa, Allah akan mengampuni orang-orang tersebut karena dia mau minta ampunan, minta ridho dari Allah, beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, itu keutamaan bulan suci Ramadan yang sangat indah untuk kita laksanakan. Jangan sampai kesempatan kita diberi umur panjang ini kita melalui begitu saja ya, melalui begitu saja. Sampai Nabi bersabda
Nih, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Masya Allah. Lau ta'lamu ummati, lau ta'lamu lamun diparil kok ngerti ummati sapa umat ingsun ma ing pira-pira ganjaran fi Ramadan ing bulan Ramadan latamannau mongko yekti bakal ngarep-ngarep sapa umat ingsun antakuna ing ento ana as-sanatu apa setahun kulluha sakabehane taun Ramadan iku dadi wulan Ramadan. Kok diperkirakan umatku Nabi Muhammad yang bersabda umat ingsun umat Nabi Muhammad kok tahu betapa besarnya pahala bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, maka pasti dipastikan orang tersebut akan mengharap seluruh tahun bulan dalam satu tahun dijadikan bulan Ramadan. Capek gitu Nabi Muhammad bersabda kok ngerti ganjaran bulan Ramadan iku umatku kabeh do njaluk supaya setahun iku didadekno bulan Ramadan. Li annal hasanah fihi mujtami'ah, sebab kebaikan-kebaikan itu terkumpul di dalam bulan Ramadan. Wa ta'ah maqbulah, amal ketaatan, amal ibadah diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabah, doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan akan diijabahi oleh Allah. Wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa akan diampuni Allah. Wal jannata mushtaqatun lahum, dan surga mengharap, surga itu mengharap, bronton itu mengharap, rindu berat kepada orang yang melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi kita semua itu yang mau puasa, sholat tarawih, tadarus dalam bulan suci Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua besok akan masuk surga, dirindukan oleh surga, bersama-sama berkumpul di surga, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, berkumpul bertemu pada Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin bi hurmati syahri Ramadan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, bisa disambung di lain kesempatan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.